Hai, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrola Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu contoh penyelesaian soal asyik mencoba halaman 12 sampai 13. Pustaka Senang Belajar Matematika Kurikulum 13 kelas 5 dan dari berbagai sumber lainnya. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan asyik mencoba halaman 12 nomor 6 dan 7. Kerjakan pengurangan pecahan berikut. Soal nomor 6. 3 dikurangi 1/3/5 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, langkah pertama kita mengubah bilangan 3 menjadi pecahan campuran. Caranya, ingat 3 itu sama dengan 2 ditambah 1. Nah, 1 inilah yang akan kita rubah menjadi bentuk pecahan. Untuk merubahnya, kita lihat pada soal, yaitu pecahan 3/5. Berarti 1 harus dirubah ke dalam bentuk pecahan yang berpenyebut 5. Ingat, pada operasi garis bilangan tentang pecahan yang berpenyebut 5, dimulai dari 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1. Nah, 1 ini menempati posisi 5/5. 5/5 itu sama artinya dengan 5 dibagi 5, hasilnya 1. Jadi 1 ini kita rubah menjadi pecahan 5/5. Maka kita tulis seperti ini. 2 ditambah 5/5. Maka bilangan 3 senilai dengan 2/5/5. Langkah selanjutnya kita akan menyelesaikan pengurangan pada soal di atas. Kita tulis seperti ini dulu. 3 dikurangi 1/3/5 sama dengan titik-titik dikurangi 1/3/5. Dikarenakan bilangan 3 senilainya sudah didapat yaitu 2/5/5, maka kita tulis 2/5/5 di sini. Sekarang tinggal kita operasikan dengan cara memisahkan antara bilangan asli dengan bilangan asli, pecahan dengan pecahan. Kita tulis 2 di sini, kemudian 1 di sini, kemudian pecahannya di sebelah kanan, kemudian 3/5 pun di sini. Setelah antara bilangan asli dan pecahnya sudah dipisah, tinggal kita operasikan. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 5/5 dikurangi 3/5, dikarenakan penyebutnya sudah sama, tinggal kita operasikan pembilangnya, yaitu 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Jadi 1 ditambah 2/5 hasilnya 1/2/5. Jadi 3 dikurangi 1/3/5 sama dengan 1/2/5.
soal nomor 7. 4 dikurangi 2/3/4 sama dengan titik-titik. Kita masuk pada penyelesaian. Langkah pertama, kita mengubah bilangan 4 menjadi pecahan campuran. Caranya, kita tulis 4 sama dengan 3 ditambah 1. 1 inilah yang akan kita rubah menjadi bentuk pecahan. Untuk merubahnya kita lihat pada soal, yaitu pecahan 3/4. Penyebutnya 4, berarti 1 akan kita rubah menjadi pecahan yang berpenyebut 4. Kita lihat pada garis bilangan 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1. Nah, 1 menempati 4/4. Ingat, 4/4 sama artinya dengan 4 dibagi 4. Hasilnya 1. Maka kita rubah 1 menjadi 4/4. 3 ditambah 4/4. Maka bilangan 4 senilai dengan 3/4/4. Langkah selanjutnya, kita menyelesaikan pengurangan pada soal di atas, yaitu 4 dikurangi 2/3/4 sama dengan titik-titik dikurangi 2/3/4. Dikarenakan bilangan senilai dari 4 sudah didapat, yaitu 3/4/4, maka kita tulis di sini 3/4/4 dikurangi 2/3/4. Langkah selanjutnya tinggal kita kelompokkan antara bilangan asli dengan bilangan asli, pecahan dengan pecahan. Bilangan 3 kita tulis di sini, bilangan 2 kita tulis di sini. Kemudian pecahannya 4/4 kita tulis di sini, pecahan 3/4 kita tulis di sini. Tinggal kita operasikan, 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Kemudian 4/4 dikurangi 3/4, ingat, dikarenakan penyebutnya sudah sama, tinggal kita operasikan pembilangnya saja, yaitu 4 dikurangi 3. 4/4 dikurangi 3/4 hasilnya 1/4. Sehingga 3 dikurangi 2 hasilnya 1 ditambah 4/4 dikurangi 3/4 yaitu 1/4, hasilnya adalah 1/4. Jadi 4 dikurangi 2/3/4 adalah 1/4. Sekarang kita masuk pada soal asik mencoba halaman 13 nomor 1. Selesaikanlah operasi hitung pecahan berikut. Soal nomor 1, 2/3 ditambah 3/4 dikurangi 1/6 sama dengan titik-titik. Untuk soal yang pertama ini kita mencoba penyelesaian bertahap. Cara di buku halaman 12, yaitu kita kerjakan dua pecahan yang ada di depan, yaitu penjumlahan 2/3 ditambah 3/4. Untuk menyelesaikannya kita harus mencari penyebut dari pecahan 2/3 ditambah 3/4 tersebut dengan cara mencari KPK dari penyebut tersebut. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12 dan seterusnya. Setelah masing-masing kelipatan didapat, maka kita tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Ya, kelipatan persekutuannya adalah 12 dan seterusnya. Setelah
kelipatan persekutuan didapat, tinggal kita tentukan KPK dari 3 dan 4. Ya, KPK-nya adalah 12 yang paling kecil. Sehingga 12 inilah yang akan kita jadikan sebagai penyebutnya. Maka kita tulis 12 di sini. Langkah selanjutnya, 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. Maka kita tulis di sini. Kemudian untuk pecahan yang kedua, 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Maka kita tulis di sini. 8 ditambah 9 hasilnya 17. Maka kita tulis di sini. Sehingga 2/3 ditambah 3/4 hasilnya 17/12. Langkah selanjutnya, dikarenakan pada tahap pertama didapati pecahan baru yaitu 17/12, maka kita tulis di sini. Langkah selanjutnya, tinggal kita menentukan penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari 12 dan 6. Kelipatan dari 12 adalah 12, 24, dan seterusnya. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, dan seterusnya. Setelah masing-masing kelipatan didapat, tinggal kita menentukan kelipatan persekutuan dari 12 dan 6. Ya, kelipatan persekutuannya adalah 12 dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kelipatan persekutuannya didapat, tinggal kita tentukan KPK dari 12 dan 6. Ya, KPK-nya adalah 12 karena 12 yang paling kecil. Sehingga 12 ini kita jadikan sebagai penyebutnya. Maka kita tulis di sini. Langkah selanjutnya, tinggal kita operasikan. 12 dibagi 12 hasilnya 1, 1 dikali 17 hasilnya 17. Maka kita tulis di sini. 12 dibagi 6 hasilnya 2, 2 dikali 1 hasilnya 2. Maka kita tulis di sini. 17 dikurangi 2 hasilnya 15. Kita tulis di sini. Jadi 2/3 ditambah 3/4 dikurangi 1/6 sama dengan 15/12. Sekarang kita masuk pada soal asik mencoba halaman 13 nomor 2. Dengan soal 9/10 ditambah 2/5 dikurangi 3/4 sama dengan titik-titik. Untuk soal yang nomor 2 kita coba penyelesaiannya secara bertahap dengan cara cepat, yaitu metode perkalian silang. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah penjumlahannya dulu. 9/10 ditambah 2/5. Untuk mengisi titik-titik tersebut, caranya adalah seperti ini. Kalikan kedua penyebut tersebut, yaitu 10 dikali 5. Hasilnya adalah 50. Kita tulis di sini. Untuk mengisi pendulang dari kedua pecahan tersebut, caranya adalah pendulang 9 dikalikan penyebut 5. Hasilnya adalah 45. Kita tulis di situ. Kemudian untuk pendulang yang kedua, kalikan pendulang 2 dengan penyebut 10. 2 dikali 10 hasilnya 20. Kita tulis di sini. Lalu tinggal kita jumlahkan. 45 ditambah 20 hasilnya 65.
Sehingga 9 per 10 ditambah 2 per 5 hasilnya 65 per 50. Kemudian kita menghitung selanjutnya. Dikarenakan pecahan yang baru sudah didapat pada tahap pertama yaitu 65 per 50, maka kita tulis di sini 65 per 50. Kemudian untuk mengisi penyebutnya tinggal kita kalikan 50 dikali 4. 50 dikali 4 hasilnya adalah 200. Kita tulis di sini. Kemudian untuk pembilang masing-masing, pembilang yang pertama caranya adalah 65 dikali 4 hasilnya adalah 260. Untuk pembilang yang kedua kita kalikan 3 dikali 50 hasilnya adalah 150. Kita tulis di sini. Tinggal kita operasikan pengurangannya. 260 dikurangi 150 hasilnya adalah 110. 110 per 200. Jawaban ini sudah benar. Tetapi ada kalanya si pembuat soal meminta jawaban pecahan senilainya. Untuk menentukan pecahan senilai dari 110 per 200, caranya adalah kita bagikan kedua pembilang dan penyebut itu dengan bilangan yang sama. Ambil contoh, dimulai dengan pembagian 2 dulu. 110 dibagi 2 hasilnya 55. 200 dibagi 2 hasilnya 100. Kemudian 55 per 100 masih bisa disederhanakan lagi dengan cara dibagi lagi dengan bilangan asli. Kalau dengan 2 tidak bisa, maka kita naik dengan 3. Kalau dengan 3 tidak bisa, maka naik dengan 4. Kalau dengan 4 tidak bisa, maka kita bagi dengan 5. Di sini kita langsung membagi dengan 5. 55 dibagi 5 hasilnya 11. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Jadi pecahan senilai dari 110 per 200 adalah 55 per 100 dan 11 per 20. Maka jawaban dari 9 per 10 ditambah 2 per 5 dikurangi 3 per 4 adalah, kita tulis pecahan senilai yang paling sederhana adalah 11 per 20. Kita masuk pada soal asyik mencoba halaman 13 nomor 3. 1 3 per 5 ditambah 2 1 per 6 dikurangi 1 per 2 sama dengan titik-titik. Untuk soal yang nomor 3 kita coba dengan penyelesaian secara langsung. Langkah pertama, kita rubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Merubah pecahan campuran menjadi biasa. 1 3 per 5. Ingat, cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah kalikan penyebut 5 dengan bilangan asli 1, kemudian ditambah pembilang 3. 5 dikali 1, 5 ditambah 3, 8, dan penyebutnya tetap yaitu 5. Jadi pecahan biasa dari 1 3 per 5 adalah 8 per 5. Kemudian pecahan campuran 2 1 per 6. 6 dikali 2 12 ditambah 1 13 per 6. Setelah masing-masing pecahan campuran sudah berubah menjadi pecahan biasa, tinggal kita masuk kepada soal kembali, yaitu menyamakan penyebut 3 pecahan dengan mencari KPK terlebih dahulu. Penyebutnya adalah 5, 6, dan 2. Maka kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, sampai seterusnya. Di sini Pak Pos menulis sampai 30.
Kemudian kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 6 adalah 5, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Setelah masing-masing kelipatan didapat, tinggal kita tentukan kelipatan persekutuan dari 2, 5 dan 6. Ya, kelipatan persekutuannya adalah 30 dan seterusnya. Kemudian kita tentukan KPK dari 2, 5, dan 6. Ya, KPK-nya adalah 30. Nah, 30 ini kita jadikan sebagai penyebutnya. Maka kita tulis di sini 30. Selanjutnya tinggal kita operasikan. Caranya 30 dibagi 5, hasilnya 6, 6 dikali 8, hasilnya 48. Kita tulis di sini. Kemudian pecahan yang kedua, 30 dibagi 6, hasilnya 5, 5 dikali 13, hasilnya 65. Kita tulis di sini. Kemudian pecahan yang ketiga, 30 dibagi 2, hasilnya 15. 15 dikali 1, hasilnya 15. Kita tulis di sini. Kemudian tinggal kita operasikan pembilang-pembilang tersebut. 48 ditambah 65 dikurangi 15. Hasilnya adalah 98 per 30. Jadi 1/3 per 5 ditambah 2 1/6 dikurangi 1/2 adalah 98 per 30. Jawaban 98 per 30 ini sudah benar. Tapi bila di dalam pilihan ganda ternyata yang diminta adalah jawaban pecahan campuran, maka kita tinggal rubah dari 98 per 30 menjadi pecahan campuran. Pecahan campurannya adalah 38 per 30. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.